Aduh. Mohon menunggu ya kepada saudara-saudari sekalian, karena masih ada yang mau kita tunggu. Assalamualaikum Bu Baby. Tadi Bang Arif udah masuk ya? Waalaikumsalam Bu Yasmin. Di mana tadi katanya Bang Arif Darmawan udah masuk ya? Iya, katanya udah join, Bu. Kalau udah masuk dimulai aja mungkin ya. Ya, silahkan dimulai. Oke, kita... Baik, Bu. Jadi sebelumnya kami mengingatkan kepada hadirin sekalian untuk mengaktifkan kameranya supaya webinar kita lebih interaktif. Baiklah, selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan dapat melakukan
melakukan aktivitas kita dengan baik sebagaimana mestinya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk dapat melakukan webinar kali ini. Sangat berbahagia saya, Hana Sintia Situmorang, dapat bergabung di tengah-tengah saudara-saudari sekalian, serta berkesempatan menjadi moderator dalam kegiatan yang sangat luar biasa ini, yakni webinar yang diselenggarakan oleh D3 Keuangan dengan tema Eksistensi, Prospek, dan Tantangan Perbankan Syariah di Era Adaptasi Kebiasaan Baru. Saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Yasmin Khairunisa Mukhtar, SPMBA, selaku Ketua Prodi D3 Keuangan. Selamat datang, Bu. Ibu Baby Candida Hasibuan, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Perbankan Syariah. Selamat datang, Bu. Serta Abangda Arif Darmawan Anwar, yang akan menjadi pemateri di kegiatan webinar kali ini. Selamat datang, Bang, dan rekan-rekan sekalian yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Kita akan memasuki kegiatan webinar. Acara yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mengundang saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Baiklah, para hadirin sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kali ini doa akan dipimpin oleh Saudara Faris Ahmad. Kepada Saudara Faris, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya untuk memandu sesuai dengan tuntunan Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur atas kehadirat-Mu, serta dengan menandahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini, kami hadir dalam melaksanakan acara webinar D3 Keuangan. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan berkah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di awal pertemuan ini,
Berikan kelancaran kegiatan kami sampai nanti di penghujung kegiatan ini. Dengan mengharap kemanfaatan, ridho, dan berkah dalam pelaksanaan acara ini, guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kepribadian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami, terimalah taubat kami, dengarkanlah harapan dan permohonan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya pemberian kata sambutan. Kata sambutan yang pertama diberikan oleh Ketua Panitia Webinar D3 Keuangan ini kepada Saudara Rafli Zidan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang terhormat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada Zoom meeting hari ini pada acara webinar D3 Keuangan yang bertema eksistensi, prospek, dan tantangan Bank Syariah Indonesia di era adaptasi kebiasaan baru. Yang saya hormati, Ketua Program Studi D3 Keuangan, Ibu Yasmin Khairunisa Mukhtar, SPMBA. Yang saya hormati, Sekretaris Program Studi D3 Keuangan, sekaligus dosen pengampu pada mata kuliah Perbankan Syariah, Ibu Baby Kendida Sibuan SMSI. Yang saya hormati, Abangda Arif Darmawan Anwar, selaku Branch Manager Bank Syariah Indonesia, sekaligus Ketua Ikatan Alumni D3 Keuangan. Yang saya hormati, para tamu undangan yang telah hadir, serta yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah bergabung ke webinar pada hari ini. Saya berharap apa yang telah disampaikan pada webinar hari ini dapat menambah ilmu serta wawasan kita dalam bidang perbankan syariah di Indonesia. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga dari acara ini kita semua mendapatkan pengalaman serta ilmu yang sangat berharga untuk hari ke depannya. Akhir kata, saya mewakili panitia penyelenggara. Mohon maaf jika dirasa masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara webinar ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rafli. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Prodi D3 Keuangan kepada Ibu Yasmin Khairunisa Mukhtar, SPMBA. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih kepada Hana. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Good morning everyone. Alhamdulillah, we can gather here in this lovely event. First of all, I'd like to extend my greetings to the Honorable, our distinguished speaker, Mr. Arif Darmawan Anwar, as the alumni representative and the branch manager of PT Bank Syariah Indonesia, KCP, Semadan, and then our lovely Department Secretary of Finance Diploma, FEB, and lecturer of Syariah Banking, Mrs. Baby Candida, and also our lovely students. So good morning, everyone. Thank you for inviting me in this lovely event. Well, actually, I'm very happy and support this program. This kind of program should be conducted regularly to give better perspective and understanding about the Syariah banking, especially when we learn from the practitioners such as our alumni, Mr. Arif Darmawan, as a vocational school, which is expected to create a graduate which is skillful and then expert, so which can match with the industry's needs. I really wish that all students can listen and then focus and also absorb the knowledge gathered from this event. And I think Bang Darmawan always willing to help us being the speaker in our event. And also Bu Baby, thank you very much for your hard work and all the students, all the committee to make this event happen. And so I think that's all for today's opening remarks. Let's learn together for our success. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.
I give it back to Hana. Oke, Hana. Terima kasih kepada Ibu Yasmin. Baiklah, saudara-saudari sekalian, Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil penggabungan dari 3 bank syariah milik BUMN, yakni PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah. Bank syariah terbesar di Indonesia ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021 silam. Saat ini, seperti yang kita tahu bahwa banyak negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, tengah menghadapi pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID-19 ini banyak membawa perubahan di berbagai aspek, termasuk di dalamnya teknologi, sosial, maupun ekonomi. Lahir pasca pandemi, lantas bagaimana eksistensi, prospek, dan tantangan Bank Syariah Indonesia di era adaptasi kebiasaan baru? Selengkapnya akan dijelaskan oleh pemateri kita. Tapi sebelumnya, sebelum pemateri menyampaikan materi, saya akan bacakan biografi singkat beliau. Pemateri kita pada hari ini adalah Abangda Arif Dermawan Anwar, lahir di Medan, tanggal 6 Maret tahun 1985. Pernah menempuh pendidikan di keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Saat ini bekerja di PT Bank Syariah Indonesia dengan jabatan Branch Manager di kantor cabang pembantu CEO Madam. Abang ini juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni D3 Keuangan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kepada Abang Da Arif Dermawan Anwar, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran nggak ya? Dengar, Bang. Kedengaran, Bang. Kedengaran ya. Perkenalkan, saya Arif Dermawan Anwar. Alhamdulillah saya bisa hadir di hadapan teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Lebih ke diskusi kita kan, diskusi, sharing, kemudian saling membagi informasi apa yang sudah kita alami saat ini, kemudian apa yang sudah ya 1-2 tahun belakangan ini kan banyak yang perubahan-perubahan yang kita lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi kita Ibu Yasmin. Alhamdulillah berkesempatan lagi kita untuk bertemu dengan teman-teman semuanya, kemudian juga Ibu Sekretaris, Ibu Kendida, karena kita di sini untuk literasi, lebih ke literasi, gitu kan? Apa yang memang kita selama ini alami di perbankan syariah, perlu kita literasi atau berbagi kepada teman-teman, tidak hanya ke dunia kerja, tapi juga di kampus-kampus maupun di sekolah-sekolah. Baik, terima kasih teman-teman.
Baik, saya lagi nyari ini filenya untuk di sharing screen. Jadi teman-teman, sebagaimana kita ketahui, Bank Syariah Indonesia berdiri di 1 Februari 2021 seperti yang disampaikan oleh MC tadi. Kemudian sebelumnya Bank Syariah Indonesia ini merupakan gabungan dari 3 bank umum syariah himbara yang merupakan milik negara, yaitu Bank Syariah Mandiri, kemudian Bank BNI Syariah, kemudian Bank BRI Syariah. Dari ketiga bank ini memiliki masing-masing kantor cabang, memiliki masing-masing pegawai, kemudian memiliki masing-masing portofolio. Ketika penggabungan ini beberapa tantangan yang memang dihadapi. Pertama, menyatukan karakter masing-masing pegawai, kemudian karakter masing-masing nasabah, kemudian dengan karakteristik masing-masing produk, gitu kan. Tantangan utamanya memang kita menyatukan hal seperti itu. Tapi alhamdulillah, pertama penggabungan ini merupakan penggabungan usaha di bawah BUMN, gitu kan. Jadi secara culture, secara budaya sebenarnya sama, karena kita di BUMN juga menganut satu budaya yang sama atau culture yang sama, dan dibantu lagi karena ini sama-sama perbankan syariah digabung, gitu kan. Jadi culture-nya atau budayanya ya jadi menambah kekhasan tersendiri atau khas khusus sendiri. Kenapa? Karena memang budayanya sudah memang budayanya BUMN sama, kemudian dengan culture-nya perbankan syariah yang sama. Jadi tantangan selanjutnya, kita sebelumnya karena di Provinsi Aceh itu ada terkait dengan konun, gitu kan. Konun itu merupakan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, ditetapkan bahwasanya dalam jangka waktu 3 tahun, maka di Provinsi Aceh harus seluruh lembaga keuangan, baik itu bank, leasing, termasuk pegadaian dan sebagainya, itu harus berbasis atau bertransaksi secara syariah. Ini sudah jalan dan wajib di akhir 2021 ini selesai, gitu kan. Jadi selama 3 tahun dari 2019, 2020 sampai 2021 ditetapkan persiapan atau peralihan konun itu tersendiri. Jadi di Aceh ini kalau teman-teman jalan di Provinsi Aceh itu akan melihat bahwasanya merger Bank Syariah Indonesia jadi satu ini tidak hanya 3 bank saja. Tetapi kalau di Provinsi Aceh ada Bank Mandiri, Bank BRI yang sama-sama kita ketahui, kemudian BNI, itu ketiga bank tersebut merupakan bank konvensional. Jadi bank konvensional tersebut sudah habis atau sudah selesai atau sudah tutup di Provinsi Aceh. Sebelumnya beralih menjadi Bank Syariah Indonesia. Jadi di Provinsi Aceh ada 6 bank yang merger justru. Ada Bank Mandiri, Bank BNI, BRI, kemudian syariahnya Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah BRI Syariah sama BRI Syariah. Ditambah satu lagi yang lagi kita proses ini yaitu Bank Mandiri Taspen. Bank Mandiri Taspen merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri juga, dan izinnya di Provinsi Aceh selesai, tidak boleh buka syariah, maka Bank Mandiri Taspen juga atau Bank Mantap ditutup dan dilebur ke Bank Syariah Indonesia. Jadi di Provinsi Aceh ini bisa dibilang 7 bank yang dimergerkan menjadi Bank Syariah Indonesia. Tapi di luar Provinsi Aceh, ketiga bank yang dimerger adalah bank yang berbasis syariah. Ya. Jadi teman-teman, saya coba ambil dulu screen-nya. Saya bisa nge-share screen dari mana ya? Karena ada berat screen-nya. Jadi teman-teman, dengan adanya
pandemi ini, sementara kita persiapan merger gitu kan, tantangannya sangat berat. Jadi adanya pandemi COVID ini yang kita bisa dibilang ya namanya COVID-19 kan, COVID-19, walaupun itu Desember kejadian di provinsi Wuhan di China, kemudian yang dialami oleh di Indonesia itu mulai kurang lebih sekitar bulan Maret, bulan April 2020. Sementara kita dari 2020 itu persiapan penutupan bank-bank konven di Aceh. Kemudian akhir tahun di 2020, tepatnya bulan September, kita mulai persiapan untuk legalitas merger di Bank Syariah Indonesia. Dan puncaknya di 1 Februari resmi legalitas merger itu dijalani atau diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Tunggu saya. Yang hostnya siapa ya? Saya. Bang, mungkin materinya bisa di-share ke panitia aja, Bang, biar di-share screen kan, Bang. Ya, ini siapa ya? Saya ke Pija ya, Pija yang ada WA-nya. Coba kirim. Iya, Bang. Nggak berhasil masuk ini. Dua device dulu. Oke, berhasil ya masuk screen ininya. Baik, teman-teman, untuk yang di screen saya sampaikan atau saya tampilkan mengenai eksistensi prospek dan tantangan di bank syariah atau perbankan syariah kita bilang kan. Kemudian kita lihat ini di sini tantangan kita sebenarnya lebih ke inovasi dari perbankan syariah itu sendiri gitu kan. Karena selama ini kan kita melihat atau kita ketahui bersama bahwasanya perbankan syariah itu jadul gitu kan kalau istilahnya. Kemudian teknologinya tidak maju. Kemudian kalah daripada bank-bank konvensional yang lebih dulu ada atau lebih besar. Jadi dengan penggabungan ini di Bank Syariah Indonesia saat ini yang kita lihat untuk produk-produk alhamdulillah inovasinya sangat baik. Kemudian
Oke, kita lihat di sini pertama produknya inovatif. Jadi tantangan perbankan syariah sebenarnya industri ini butuh produk-produk yang inovatif yang tidak kalah dengan bank lainnya, terutama di bank konvensional karena saingan utamanya atau bisa dibilang pembandingnya itu di bank konvensional. Dan kemudian jaringan yang luas. Dengan bergabungnya Bank Syariah Indonesia ini jaringan kita bisa dibilang sangat luas. Dulunya mungkin di Bank Syariah Mandiri ada di setiap provinsi, kemudian Bank BNI Syariah ada di setiap provinsi. Tapi sejak penggabungan ini justru bukan hanya di setiap provinsi gitu kan, di setiap kota, tapi justru kita masuk hampir di setiap kecamatan ada gitu kan. Jadi di setiap kecamatan ada, itu lebih menjangkau, berarti kan menjangkau masyarakat dengan jaringan yang cukup luas dan tidak kesulitan untuk mencari kantor-kantor cabang. Kemudian tantangan selanjutnya itu SDM yang kompeten. SDM ini dalam hal segi sumber daya manusia ini yang kita ketahui kan bisa dibilang untuk kampus-kampus lah kita bilang kan, kampus-kampus dulunya, kampus-kampus ini untuk program studi atau jurusan atau bahkan mata kuliah mengenai perbankan syariah sangat sedikit, gitu kan, sangat sedikit bahkan hampir tidak ada di beberapa kampus, baik itu di Fakultas Ekonomi maupun di jurusan lainnya. Tapi dengan industri perbankan syariah ini yang semakin berkembang, kemudian semakin baik, maka kalau saya lihat beberapa kampus atau fakultas jurusan membuat prodi perbankan syariah gitu kan, baik itu ada prodi tersendiri, jurusan tersendiri ataupun di mata kuliahnya gitu kan. Jadi dengan adanya hal tersebut maka terbentuklah sendiri SDM yang kompeten. Jadi mempunyai bekal ketika masuk ke industri perbankan atau dunia kerja, apabila sebelumnya sudah pernah ya sedikitnya mempelajari mengenai apa itu perbankan syariah, maka secara garis besar sudah ada mengetahui mengenai perbankan syariah itu sendiri. Ini butuhkan tantangan memang SDM yang kompeten. Kemudian sistem IT yang handal. Jadi sama-sama kita ketahui kalau dulunya mungkin di perbankan syariah IT-nya itu nggak canggih gitu kan, nggak modern dan tidak digital gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang dengan perkembangan yang sangat baik saat ini, justru sistem IT ini yang menjadi fokus kita gitu kan, menjadi tantangan tersendiri karena jika tidak kita akan kalah dari bank lain gitu kan. Kita tidak hanya berbicara mengenai bank syariahnya saja, tetapi juga seluruh bank yang ada di Indonesia. Gitu kan. Jadi ini perlu dukungan IT yang handal untuk mengembangkan perbankan syariah itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu pemodalan yang kuat. Jadi dengan dulunya berdirinya masing-masing, permodalan itu bisa dibilang masih kecil. Jadi ibaratnya Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah mempunyai rumah-rumah yang kecil-kecil masing-masing sendiri. Jadi berada di rumah yang kecil, tetapi ketika digabungkan ketiganya, maka ini menjadi sebuah wadah atau rumah yang lebih besar daripada masing-masing ketiga bank tersebut. Jadi kita perlu pemodalan yang kuat dengan bergabungnya ketiga bank ini, maka modal kita atau pertumbuhan aset kita jadi lebih baik dibandingkan berjalan sendiri-sendiri. Baik, dan alhamdulillah ketika wacana merger ini berjalan, ini merger Bank Syariah ini dilaksanakan ketika di kementerian atau dijabat menteri oleh Bapak Erick Thohir. Tapi wacana ini jauh sebelum Bapak Erick Thohir dijalankan sudah berjalan, tetapi masih dalam rancangan, gitu kan. Baik itu dari zamannya Bapak Dahlan Iskan dulu, kemudian berganti menteri termasuk Bu Rini,
baru di akhir difinalisasi oleh Pak Erick Thohir. Dulu banyak wacana perbankan syariah ini seperti apa penggabungannya. Termasuk sebenarnya ada 4 perbankan syariah yang di bawah Kementerian BUMN, di BTN Syariah. Kenapa BTN Syariah tidak digabungkan? Secara legalitas, secara pendirian, BTN Syariah ini masih unit usaha syariah. Jadi belum bank umum syariah. Jadi unit usaha syariah itu berbeda dari bank umum syariah. Bank umum syariah itu berdiri sendiri, mempunyai manajemen sendiri, walaupun secara porsi kepemilikannya ada induknya. Tetapi kalau unit usaha syariah ini manajemen berada di bawah induk. Jadi BTN Syariah itu manajemennya berada di bawah BTN konvensionalnya atau BTN induknya, dan belum menjadi bank umum syariah. Dan insya Allah ke depannya kemungkinan di 2022 setelah selesai ini kan, udah selesai Bank Syariah Indonesia berdiri, kemungkinan BTN Syariah nanti akan diambil alih atau di merger di bawah pengelolaan atau di bawah induknya itu ada di Bank Syariah Indonesia. Jadi kedepannya BTN Syariah juga akan diambil alih karena memang unit usaha syariah itu ada induknya di BTN, tapi dengan sudah berdirinya Bank Syariah Indonesia, sudah resminya Bank Syariah Indonesia, itu kedepannya akan dialihkan ke Bank Syariah Indonesia. Apakah nanti kedepannya BTN Syariah tetap berdiri sebagai anak usaha Bank Syariah Indonesia, atau BTN Syariah justru dilebur digabungkan menjadi Bank Syariah Indonesia? Kita menunggu keputusan dari Kementerian BUMN. Pertama ini aspirasi dari pemerintah dengan berdirinya Bank Syariah Indonesia. Pertama dari Bapak Presiden sendiri, alhamdulillah bisa dibilang kita mendapatkan apresiasi yang sangat besar dari Bapak Presiden. Satu-satunya bank yang diresmikan di Istana Negara itu Bank Syariah Indonesia. Jadi 1 Februari kemarin pemerintah melalui Presiden Joko Widodo meresmikan Bank Syariah Indonesia itu di Istana Negara, dan sampai saat ini bank yang pertama dan masih satu-satunya yang diresmikan oleh Presiden di Istana Negara, baik dari Presiden saat ini Pak Joko Widodo maupun Presiden-Presiden sebelumnya. Jadi alhamdulillah aspirasi pemerintah ini sangat besar terhadap Bank Syariah Indonesia itu sendiri, baik dari Bapak Presiden, kemudian Bapak Wakil Presiden, dan dari Kementerian BUMN sendiri melalui Bapak Erick Thohir. Alhamdulillah beberapa aspirasi yang diberikan atau yang diharapkan pemerintah perlahan dijalankan oleh Bank Syariah Indonesia itu sendiri. Kemudian ini kita lihat dari aspirasi yang disampaikan tadi melalui Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan juga Bapak Erick Thohir dari Kementerian BUMN. Inilah penggabungan awal dulu. Dari Bank Syariah Mandiri mempunyai 1044 ATM sendiri, kemudian dengan 129 cabang, dan kantor cabang juga 398 dengan beberapa 8 juta nasabah dengan 8.000 pegawai, dengan aset juga 119 miliar dulu. Kemudian BNI Syariah dan BRI Syariah. Ini saya sampaikan tadi, ketiganya ini dulu mempunyai rumah yang sendiri-sendiri gitu, rumah-rumah kecil yang sendiri. Ketika digabungkan ke Bank Syariah Mandiri, ketiga rumah ini digabungkan, disatukan menjadi 1 buah rumah yang lebih besar daripada sebelumnya. Gitu kan? Saat ini kita memiliki 1.785 ATM ini per 1 Februari atau per sebelum merger. Kemudian 1.120 kantor cabang, kemudian 20.000 pegawai karyawan dengan nasabah 14,9 juta. Tetapi dengan berkembangnya waktu, kemudian dengan peralihan volume di bank yang di Aceh, maka menjadi Bank Syariah Indonesia semua yang bisa dibilang bergabung dengan 7 bank kalau di bank di Aceh. Ini komposisi ATM sudah jauh lebih besar, jumlah cabang jauh lebih besar, dan jumlah nasabah jauh lebih besar. Inilah yang terjadi saat ini sampai sekarang di periode triwulan 1 kemarin, laporan keuangan triwulan 1 di 30 September 2021 ini
jumlahnya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Saya kemarin ambil laporan keuangan yang di September 2021. Kita saat ini di laporan publikasinya itu sudah 251 triliun. Ketika penggabungan, aset kita ini berada 239 triliun, naik sekitar 20-an% untuk aset. Kemudian DPK atau dana pihak ketiga, pembiayaan dan modal. Modal kita saat ini ada 22 triliun, 22,6 triliun. Yang dulunya mungkin modal masing-masing ini sangat kecil gitu kan. Kalau kita lihat di sini aset sebelumnya itu ada 119, 52 dan 56 miliar, berarti aset 231 triliun. Saat ini di per 30 September aset kita 251 triliun. Kemudian laba kita juga sudah di laporan publikasi sudah mencapai 2,26 triliun. Laba ini merupakan lebih besar daripada laba penggabungan 3 bank di 2020 31 Desember kemarin. Ketika bank ini berjalan sendiri-sendiri, di 31 Desember 2020 labanya ini masih lebih besar saat ini per September. Belum hitungan sampai di Desember nanti gitu kan. Jadi modal ketiga bank ini dengan 22,6 triliun kita akan menambah terus, mungkin di awal tahun kita akan melakukan right issue gitu kan, atau penambahan modal dengan membagikan atau mengeluarkan saham baru. Karena sesuai dengan ketentuan dengan Bursa Efek, bahwasanya saham yang terbit di publik itu minimal 7,5%. Tetapi saham saat ini yang beredar di publik di masyarakat itu masih 4,5%. Jadi kita butuh sekitar 3,3% lagi untuk memenuhi ketentuan dari Bursa Efek Indonesia saham yang beredar di publik. Jadi dengan beredarnya saham publik nanti sampai 7,5%, maka modal kita akan menambah lebih dari 30 triliun. Kenapa saya sampaikan patokan lebih 30 triliun? Karena sesuai dengan aturan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, ini modal bank terbagi dalam 4. Gitu kan. Pertama yang paling tinggi atau paling besar buku 4, bank umum dengan modal, kecukupan modal usaha atau itu di atas 30 triliun. Jadi itu bank yang bisa dibilang bank yang besar atau bank yang saat ini masuk ke dalam buku 4 itu salah beberapa bank seperti Bank Mandiri, Bank BNI, kemudian BRI, BCA, SMB Niaga. Jadi ada 5 atau 6 bank yang saat ini masuk ke buku 4 atau bank dengan modal di atas 30 triliun. Insya Allah di 2022 nanti kecukupan modal Bank Indonesia akan melewati 30 triliun dan masuk ke bank buku 4 setara dengan Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI maupun SMB Niaga saat ini yang di bank buku 4. Ini kita lihat aspirasi atau keinginan pemerintah. Dengan bergabungnya 3 bank tadi, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BRI Syariah, maka saat ini komposisi per laporan sebelum merger per 30 November dulu itu aset kita di 240 triliun atau 239,6 triliun kemarin itu. Ini kita berada di bank peringkat 7 secara nasional. Kalau bank syariah kita terbesar atau nomor 1. Maka dulu mungkin Mandiri Syariah nomor 1 di bank syariah di antara bank syariah. Tapi ketika dibagi atau dilaga dengan seluruh bank yang ada di secara nasional, maka dulu Mandiri Syariah hanya peringkat 15, BRI Syariah peringkat 27, BRI Syariah peringkat 31. Tapi ketika sudah digabungkan menjadi 1, maka Bank Syariah Indonesia ini peringkat 7 saat ini. Dan tidak tertutup kemungkinan dengan aset sudah mencapai 251 triliun per 30 September kemarin,
target kita di 2022 itu naik satu tingkat ke peringkat 6 di mengalahin CB Niaga yang saat ini masih asetnya di 290 triliun. Insya Allah mungkin akan tercapai di 2022 dan targetnya di sebelum 2025 kita berada di 5 besar atau di atas BTN itu sendiri yang merupakan bank milik negara. Dan mohon doanya harapan kita di 2022 ini pemerintah melalui Kementerian BUMN akan menerbitkan saham merah istilahnya, saham walaupun hanya 1 lembar milik pemerintah untuk mengambil Bank Syariah Indonesia ini menjadi bank BUMN. Untuk saat ini komposisi Bank Syariah Indonesia itu berada kepemilikan sahamnya di bawah Mandiri 51%, kemudian BRI-nya 17%, BNI-nya 25%, selebihnya berada di DPLK masing-masing bank tersebut. Tapi dengan adanya saham nanti milik pemerintah diterbitkan, maka Bank Syariah Indonesia nanti tidak akan di bawah bank BUMN lagi, tapi setara dengan Bank Mandirinya, BNI maupun BTN maupun BRI-nya. Jadi kalau dari segi secara nasional, peringkat kita berada di 7 secara nasional di Indonesia. Tapi secara kapitalisasi pasar, harapan kita secara internasional kita naik ini peringkat kapitalisasi. Kenapa? Karena kita bisa dibilang umat muslimnya cukup besar di Indonesia, kemudian pangsa pasarnya juga masih cukup lebar, cukup besar di Indonesia, maka kita lebih baik lagi daripada perbankan syariah yang ada di internasional atau secara global. Saat ini memang kita sudah masuk 10 besar di internasional untuk perbankan syariah, tapi harapan kita ke depannya kita bisa masuk ke 5 besar. Kenapa? Karena bisa dibilang umat muslim terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Gitu kan? Dengan harapan kapitalisasi pasarnya bisa lebih baik atau lebih besar lagi, maka di 2025 targetnya kita masuk ke 5 besar di perbankan internasional untuk bank syariah. Ini beberapa skema saja mengapa sih harus bank syariah gitu kan. Pertama, kalau kita lihat di bank syariah ini dari segi pembiayaannya yang kita salurkan dalam produk-produk produktif dan halal gitu kan. Kemudian dana yang kita himpun dari masyarakat, kemudian bagi hasil yang kita berikan itu sesuai dengan keuntungan yang didapatkan atau yang kita terima gitu kan, yang kita hasilkan. Maka itu yang dibagikan kepada deposan atau penabung yang ada di bank syariah. Dan labanya juga selain dihasilkan atau diberikan kepada nasabah, kita juga mengeluarkan zakat, baik itu zakat perusahaan maupun zakat individu per pegawai yang dikumpulkan di perusahaan. Selain itu kita juga menyalurkan di beberapa pembangunan, baik itu masjid, sekolah, anak yatim, bantuan bencana alam, tidak hanya buat yang pembangunan masjid saja, tetapi juga keseluruhan, juga. Jadi kita untuk anak-anak yatim, kemudian di bencana-bencana alam. Jadi ya, bank syariah ini tidak hanya ke muslim lah sebenarnya. Kita salurkan tapi ke seluruhnya. Kenapa? Karena kan kita di perbankan syariah atau di muslim itu kan ada istilahnya rahmatan lil alamin gitu kan, buat seluruh alam. Jadi tidak hanya ke masyarakat muslim, tapi juga manfaat ini ke seluruhnya atau ke semua lapisan masyarakat. Kalau kita lihat ini konsepnya, konsep bisnis bank syariah itu seperti apa sih gitu kan? Pertama kita lihat ini perorangan maupun sebuah perusahaan atau lembaga atau institusi yang memiliki dana atau kelebihan dana atau mau menyimpan dana gitu kan. Maka si perorangan ini menyimpannya di mana? Di lembaga keuangan gitu kan, atau di bank. Dalam hal ini kita bilang di kita lah gitu, di bank syariah.
Maka bank syariah ini dananya yang dikumpulkan itu buat apa gitu kan? Apakah disimpan saja atau digunakan untuk usaha-usaha yang halal gitu kan? Jadi karena bank syariah ini merupakan lembaga keuangan, maka seluruh dana yang disimpankan oleh nasabah ke bank sesuai dengan akadnya gitu kan, ada akad wadiah itu titipan, kemudian akad mudharabah itu berbasis bagi hasil, itu kita salurkan atau kita gunakan buat ke masyarakat yang membutuhkan. Misalnya dari pihak individu, baik itu PNS, kemudian pegawai BUMN, kemudian ada beberapa pegawai swasta, itu kita salurkan atau kita berikan pembiayaan baik itu konsumtif maupun modal usaha. Kalau konsumtif itu akadnya nanti jadi jual beli atau mutabaha. Kemudian kalau usaha itu akadnya bisa ke musyarakah atau ke mudharabah yang berbasis bagi hasil ketika si pengusaha itu mendapatkan untung, maka bagi hasilnya atau hasil usahanya itu diberikan sebagian ke bank. Nah, ketika sudah kita salurkan semua dana tersebut ke masyarakat, maka kita akan mendapatkan margin atau bagi hasil atau sewa. Nah, sewa ini misalnya mau beli rumah, tapi rumahnya ini dengan akad masyarakat atau sewa beli. Jadi ada bagi hasil sewa, bagi hasil kalau dia modal kerja, margin ini kalau dia jual beli, dan sewa ini dia membeli rumah tapi dengan akad sewa beli. Jadi akan dikumpulkan bagi hasil margin maupun hasil sewa tersebut di bank sebagai keuntungan gitu kan. Tetapi keuntungan ini keuntungan yang halal. Jadi ya seperti pembiayaan minuman keras, kemudian cukai bea rokok, kemudian apalagi senjata keras, senjata tajam terlarang dan sebagainya. Kemudian juga ini bisa dibilang seperti hotel-hotel non-syariah, diskotik dan sebagainya, ataupun ternak-ternak hewan yang haram tidak dibiayai oleh perbankan syariah. Jadi di sini keuntungannya keuntungan yang halal. Jadi dari keuntungan ini kita bagikan ke yang deposan atau penabung. Inilah yang kita bagikan dalam bentuk kesepakatan di awal. Apakah akadnya itu misalnya 20% buat penabung, 80% buat bank. Karena apa? Karena kan ada biaya-biaya operasional, biaya-biaya misalnya dari gedungnya, kemudian dari kepegawaian itu yang kita bagikan ke nasabah sudah bersihnya. Selain itu kita keluarkan juga zakat dan pajak dari laba bersih tersebut. Jadi kita tidak, kalau dari Bank Bumn hanya mengeluarkan pajak, tapi kita juga mengeluarkan zakat. Selain itu juga ada CSR gitu kan. CSR ini merupakan sebuah program tidak hanya perbankan syariah tapi seluruh perusahaan atau instansi yang ada di Indonesia wajib mengeluarkan dana CSR. Dan ini CSR juga kita keluarkan. CSR terpisah dengan zakat. Zakat dikeluarkan sendiri dari keuntungan, kemudian CSR juga dikeluarkan tersendiri. Seperti yang kita bilang tadi, tantangan kita saat ini, terutama di era pandemi dari 2020 sampai 2021, itu merupakan digitalisasi. Jadi dengan perkembangan digital, maka kita tidak harus datang ke kantor banknya, ke cabang banknya, tapi di luar itu kita bisa langsung bertransaksi gitu kan. Pertama, dengan ini buka rekening online ini dilaksanakan bank pertama kali yang melaksanakan itu yang mendapatkan izin dari OJK ketika itu masih di Bank Syariah Mandiri. Jadi Bank Syariah Mandiri saat itu sebelum merger sudah mendapatkan izin dari OJK, bank syariah pertama yang diperbolehkan membuka rekening secara online melalui mobile banking. Jadi adik-adik teman-teman
download mobile banking gitu kan, mobile banking BSI Mobile kalau sekarang kan BSI Mobile, maka di situ akan muncul punya rekening atau tidak punya rekening. Ketika kita pilih tidak punya rekening, maka kita akan dituntut untuk membuka rekening. Jadi ini bisa dibilang cukup fleksibel gitu kan, buka rekening saja tidak perlu datang ke kantor bank. Ini teman-teman dengan digitalisasi seperti ini, dulunya kita mempunyai 14,9 juta nasabah. Ketika merger kemarin, kita manfaatkan digitalisasi ini. Dan juga di Aceh, kita manfaatkan digitalisasi ini untuk konversi konun dari bank konvensional ke bank syariah. Saat ini bisa dibilang penambahan dari digitalisasi ini hampir dari dulunya kita punya nasabah 14,9 juta, sekarang sudah lebih dari 18 juta nasabah. Sangat besar efeknya digitalisasi, karena apa? Karena di era pandemi ini, digital ini mempunyai peranan yang sangat besar terhadap perkembangan perbankan syariah itu sendiri. Seperti kita sekarang ini buka rekening online itu bisa melalui mobile banking, dan kita langsung bisa transaksi gitu kan. Ketika sudah berjalan, maka rekeningnya sudah aktif, kita cukup wajib lampirkan IKTP, karena IKTP kan memang terdaftar secara nasional dan IKTP ini harus online. Kenapa? Karena sistem mobile banking kita ini online dengan Dukcapil. Dukcapil ketika IKTP-nya itu belum online di Dukcapil, maka akan ditolak. Kenapa? Karena sistem mobile banking ini online ke Dukcapilnya. Jadi ketika sudah berhasil, maka kita sudah bisa bertransaksi melalui mobile banking. Gimana bukunya, gimana kartunya? Sama kartunya bisa diambil di bank terdekat, di BSI terdekat, bisa langsung ambil buku dan kartunya. Tetapi teman-teman, kecanggihan BSI Mobile ini, bahkan ketika kita menerima, misalnya mahasiswa terima transfer dari orang tuanya di luar kota, nomor rekeningnya sudah ada di mobile banking karena kita buka secara online. Maka ketika masuk uangnya di rekening, maka kita bisa cek saldo, sudah masuk, kita bisa penarikan tunai tanpa kartu melalui mobile banking. Jadi kita bisa pilih di menu tarik tunai tanpa kartu, maka kita pilih ada dua pilihan, mau tarik tunainya di bank di ATM-nya BSI atau melalui Indomaret. Maksimal 500.000 per penarikan, dan satu hari maksimal 1 juta penarikannya. Jadi walaupun belum datang ke banknya untuk mengambil kartu atau mengambil buku, kita bisa penarikan tunai itu di BSI maupun di Indomaret untuk penarikan tunai tersebut. Kemudian teman-teman, salah satu pandemi COVID ini kita bertransformasi, yang dulunya mungkin sama seperti sekarang gitu kan. Dulunya kita ketika mau bikin seminar itu pasti dibuat di suatu ruangan, di aula gitu kan, baik itu di kampus atau di hotel. Tapi dengan efek pandemi COVID sudah berjalan sampai 2 tahun ini, kita bentar ya. Baik, dengan efek pandemi COVID ini kita bertransformasi ke arah digital. Kalau dulu kita bikin seminar datang ke tempat gitu kan, butuh waktu, butuh ongkos. Sama seperti kita di perbankan juga, dulu ketika kita mau meeting, mau ada sharing knowledge, kita harus datang ke satu tempat, gitu kan. Misalnya yang dari Medan, gitu kan, di Medan ketika mau mempertemukan pegawai-pegawai, maka harus datang dari cabang-cabang, bahkan dari luar kota untuk mendengarkan, gitu kan. Nah, dengan efek pandemi COVID ini kita mendapatkan
bisa dibilang suatu harapan baru gitu kan dengan digitalisasi. Saat ini kalau dulu mungkin seminar teman-teman kita buat di aula gitu kan. Nah, saat ini kita cukup dari Zoom meeting via webinar gitu kan, baik itu Zoom, Teams, apalagi namanya ada Webex namanya, kemudian Google Meet, banyak media-media webinar yang bisa kita aktifkan untuk literasi digitalisasi ini gitu kan. Jadi teman-teman, inilah yang transformasi dan tantangan kita di era pandemi ini. Kita tidak bisa silaturahmi langsung ke pegawai, nasabah, kemudian kita tidak bisa mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian, tapi dengan pandemi COVID ini kita justru menciptakan peluang baru, menciptakan suasana baru yang dulunya kita harus berkumpul untuk satu kegiatan tapi tidak perlu lagi. Ya, kita ini kita mengadakan misalnya kolaborasi digitalisasi dari Jakarta gitu. Jadi kita semua seluruh Indonesia bisa mendengarkan gitu kan. Kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan yang memang berbasis informasi, kumpul, meeting dan sebagainya, kita tidak perlu datang ke satu tempat. Cukup di tempatnya masing-masing kita bisa dengarkan, kita bisa sharing gitu kan. Seperti saat ini, saya di kantor saya gitu kan, Bapak Ibu dosen jurusan ada di ruangan masing-masing gitu kan. Kemudian teman-teman mahasiswa yang tidak masuk kuliah ada di tempatnya masing-masing, ada yang di rumah gitu kan, ada yang di jalan, ada yang di kafe, ada yang di mana gitu kan. Itu masing-masing kita ada di mana-mana, tapi kita bisa berkumpul di satu room, satu ruangan secara digital gitu kan. Inilah yang tantangan yang memang awal-awal pandemi ini sangat terasa, tapi perlahan kita mulai menyesuaikan diri atau adaptasi terhadap pandemi itu sendiri gitu kan. Alhamdulillah walaupun mungkin masih ada gitu kan COVID-19 ini, tapi dengan tingkat keberhasilan vaksinasi pemerintah, kemudian kemarin beberapa kali PPKM atau pembatasan, tapi COVID ini sudah mulai turun, walaupun kita tidak bisa sampingkan bahwasanya COVID itu masih ada gitu kan. Kami sendiri di Perbankan Syariah tetap menjaga, karena untuk program ini kan memang dari kebijakan pemerintah. Pertama, menggunakan masker tetap, cuci tangan di setiap tempat kita ada, kemudian di depan nasabah ketika masuk ke dalam kantor atau ke banking hall kita itu wajib cuci tangan, pakai masker, dan dicek suhu tubuhnya gitu kan. Kalau suhu tubuh di atas 37,5 terutama itu kita sarankan untuk tidak transaksi atau masuk ke dalam kantor. Kenapa? Karena kita di setiap kantor di pintu masuk itu ada barcode Peduli Lindungi. Itu kan ketika Peduli Lindunginya hijau gitu kan, maka berarti tidak terjangkit atau bisa dibilang si orang tersebut tidak mempunyai pertemuan dengan orang-orang yang terjangkit COVID. Kemudian dalam hal ini nasabah-nasabah alhamdulillah mematuhi dan tidak boleh lebih dari 10 orang untuk berkumpul gitu kan. Jadi kita maksimalkan perkumpulan itu, membatasi ruangan itu tidak lebih dari 50%. Dan tidak boleh berkumpul di atas 10 orang saat ini. Ini digitalisasi kita, perkembangan kita untuk ke arah bagaimana perbankan syariah ini bisa dibilang menghadapi pandemi COVID ini, bagaimana caranya gitu kan. Jadi kita sama seperti yang lainnya mengalihkan semuanya ke dalam bentuk digital, termasuk perbankan, termasuk transaksi kita. Mulai kita alihkan ke shifting digital gitu kan. Transaksi melalui mobile, kita bisa transaksi yang lebih besar. Di mobile banking kita bisa transaksi sampai 200 jutaan, kemudian bahkan untuk instansi bisa sampai miliar juga. Kita ada internet banking, tidak hanya mobile banking.
kemudian beberapa transaksi lainnya, termasuk mesin-mesin edisi yang ada di masyarakat. Jadi di masyarakat, terutama di Aceh, dulu ada Briling, sekarang ada BSI Link, gitu kan. Jadi kita tidak perlu ke bank, bahkan ketika ketemu agen-agen BSI Link, kita bisa transaksi di agen-agen tersebut. Jadi tidak banknya, cabangnya makin banyak jadinya. Dan ini terakhir, alhamdulillah berkat doa semua, kemarin tepatnya di 5 November kita setelah 1 November kita 1 Februari itu legali atau peresmian Bank Syariah Indonesia, dan di 1 November kemarin kita Customer Day. Customer Day ini resmi Bank Syariah Indonesia ini dengan single system, tidak ada lagi sistemnya Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah maupun Bank Syariah Mandiri, tapi menjadi satu single system di 1 November menjadi single sistemnya BSI atau Bank Syariah Indonesia. Dan alhamdulillah 5 November kemarin kita mendapat persetujuan pertama Bank Syariah Indonesia untuk membuka kantor cabang di Middle East atau Timur Tengah. Kenapa tujuan kita Timur Tengah? Karena perbankan konvensional belum ada yang meraup pasar Timur Tengah. Keinginan dari Presiden, pemerintah melalui Kementerian BUMN, Timur Tengah ini menjadi pintu masuk untuk permodalan pemerintah Indonesia melalui perbankan syariah. Jadi dimajukan atau disampaikan bahwasanya kita diharapkan bisa mendapat izin buka bank syariah, perbankan syariah di Timur Tengah. Alhamdulillah per 5 November kemarin di Dubai, Emirat Arab, Direktur Utama kita Pak Heru Gunardi yang tengah, kemudian didampingi oleh Wamen, Wakil Menteri BUMN, Pak Tiko, Pak Kartiko, kemudian ada Kepala OJK Pak Wimbo, menerima plakat atau bisa dibilang sertifikat persetujuan untuk pembukaan kantor cabang di Dubai, Emirat Arab. Insya Allah setelah Presiden Dubai, Emirat Arab berlanjut, kita lagi menunggu izin di Arab Saudi, Riyadh, kemudian di Kuwait, dan di beberapa negara Middle East. Harapannya tahun depan kita bisa menggarap potensi dana-dana Timur Tengah untuk membantu perkembangan atau percepatan pembangunan di Indonesia. Ini terima kasih teman-teman semuanya, mohon doanya, dukungannya. Bangsa Indonesia tidak hanya bisa dibilang tuan rumah di negerinya sendiri atau besar di Indonesia, tapi juga bisa masuk ke kancah internasional. Di internasional punya cabang-cabang representatif untuk penyambung langkah dari pemerintah Indonesia di Timur Tengah itu sendiri. Ini tuh harapannya ke depannya dengan perbaikan sistem, digitalisasi, kemudian perkembangan cabang, kemudian juga di kampus-kampus saat ini mempunyai mata kuliah atau jurusan-jurusan perbankan syariah, maka perbankan syariahnya bisa semakin berkembang lagi. Mungkin itu teman-teman, harapannya dengan adanya literasi ini atau penyampaian mengenai syariah ini ke seluruhnya, ke teman-teman, bisa membawa mindset baru mengenai bank syariah itu seperti apa gitu kan. Mungkin dulunya teman-teman belum banyak mengetahui perbankan syariah, sekarang sedikitnya sudah mengetahui, apalagi yang mempelajari mata kuliah dari perbankan syariah itu sendiri. Ini tuh terima kasih, saya kembalikan ke MC moderator. Apabila ada teman-teman yang mau sharing, mau bertanya, kita bisa saling komunikasi atau sharing mengenai perbankan syariah, baik itu Bank Syariah Indonesia maupun perbankan syariah secara umum seluruhnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang. Untuk teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, boleh langsung di raise hand atau ditulis di kolom chat.
Oke Bang, di sini ada pertanyaan dari saudari Sonia Tambah. Mungkin langsung kubacakan aja ya Bang. Iya, boleh. Pada saat ini banyak diketahui bahwa perbankan syariah belum banyak menyentuh pribadi muslim. Apa saja yang sudah dilakukan oleh perbankan syariah dalam sosialisasinya dan apa yang ditawarkan perbankan syariah agar terhindar dari praktik riba? Terima kasih. Itu pertanyaannya Bang. Baik, terima kasih Sonia dari D3 Keuangan ya. Pertama, kalau dibilang belum banyak menyentuh pribadi muslim, tidak juga sebenarnya. Karena seperti kita bilang kan tadi, bank syariah ini atau perbankan syariah kan rahmatan di alam begitu kan, rahmat buat seluruh alam. Jadi dari saya dulu di bank, waktu di bank syariah mandirinya, saya bukan memang dari bank syariah mandiri, saya justru banyak nasabah itu dari Chinese gitu kan. Kalau teman-teman tahu mungkin perusahaan di Medan ini kan banyak di Medan nih kan. Di Medan kalau perusahaan yang non muslim yang besar-besar kayak Yuki gitu kan, Yuki Abadi itu kan Chinese. Itu dananya itu di bank syariah mandiri dulunya. Sekarang di bank syariah Indonesia namanya kan. Jadi banyak nasabah-nasabah Chinese, nasabah-nasabah mungkin non muslim itu juga transaksi di bank syariah mandiri dan sekarang di bank syariah Indonesia. Kenapa? Saya pernah tanya Ferin gitu kan, masuk sama ownernya Yuki gitu kan, karena kan non muslim dan Chinese lagi gitu kan. Jadi saya tanya, iya kita kan di perbankan syariah ini kami merasa aman dananya karena segala sesuatu yang kami tabung, kami simpan itu basis sebagai hasil. Kalau dalam kata mereka ya, kalau dalam budaya kami, agama kami di Tionghoa gitu kan Konghucu, di perbankan syariah ini justru cocok sesuai dengan budaya kami atau agama kami kata mereka. Karena kan bank syariah itu pemahamannya menghindari riba gitu kan. Sama kami juga seperti itu kata mereka. Jadi makanya kami tertarik di bank syariah, tidak ke bank konvensional kata mereka seperti itu. Kita juga banyak belajar, tidak hanya dari nasabah-nasabah muslim dan tapi juga non muslim gitu kan, baik itu Chinese maupun orang kita tapi non muslim. Jadi itu teman-teman, kita banyak menyentuh pribadi non muslim sebenarnya, tidak hanya muslim tapi secara global memang di perbankan syariah ini banknya orang muslim gitu kan, padahal tidak. Nah, secara transaksi, secara produk, kita produknya sama seperti bank lain gitu kan, bank konvensional. Apa yang ada di bank konvensional ada di kita, hanya mungkin dari segi akadnya berbeda. Kalau di bank konvensional mungkin istilahnya kontrak gitu kan, atau perjanjian. Kalau di kita istilahnya secara syariah akad. Jadi akad kita itu berbasis bagi hasil. Kalau di bank konven mungkin ketika kita nabung deposito ditetapkan bunganya 4% seperti itu kan. Baik itu banknya rugi atau banknya untung lebih dari itu, maka kita cuma dapat 4%. Nah, ketika di bank syariah dibuatlah porsi bagi hasil. Misal deposito dia menaruh atau menyimpan deposito, maka dibuatkan porsi bagi hasil. Ini dananya kita salurkan atau kita kelola. Apabila nanti ada keuntungannya, maka porsi bagi hasilnya kita tentukan. Misalnya saat ini posisi deposito 35% buat nasabah, 65% buat bank. Maka ketika kita untung Rp100, maka Rp35 itu dibagikan ke seluruh nasabah, Rp65 itu menjadi milik bank. Milik bank ini akan dikurangi dari biaya operasional, baik itu penyewaan gedung, kemudian biaya listrik sebagainya, kemudian biaya gaji pegawai, biaya AD dan sebagainya. Itulah yang digunakan untuk bank dari bagi hasil. Jadi seperti itu, teman-teman. Dan kita sosialisasinya tidak hanya kayak gini kan, di perusahaan-perusahaan melalui Zoom, webinar dan sebagainya. Kita tidak hanya sosialisasi buat orang yang muslim saja gitu kan, tapi
seluruh non-muslim, kenapa enggak? Karena kan produknya sama, produknya juga ada. Seperti di bank konvensional ada produk KPR, kita punya program juga pembiayaan pemilikan rumah gitu kan. Kemudian di konvensional bahkan di leasing ada pembelian mobil, pinjaman pembelian mobil. Nah, kalau kita ada juga akadnya pembelian mobil, tapi kita kalau di Bank Syariah ini ketika nasabah butuh sesuatu maka harus jelas akadnya atau tujuannya, dia mau beli apa, beli mobil kah, ya udah di akadnya nanti kita akan transaksinya itu beli mobil, Bank Syariah yang membelikan mobilnya, kemudian dijual kembali mobilnya ke nasabah. Beda sama bank konven, kalau bank konven dia mau beli mobil, harganya berapa? 200 juta, ya udah bank konven akan mencairkan dananya 200 juta, terserah nanti nasabahnya mau beli mobilnya. Nah, kalau di syariah tidak. Ketika dia mau mobil, mobilnya apa? Misalnya Toyota Avanza misalnya. Maka harga berapa? Harga 200 juta, anggaplah seperti itu. Maka Bank Syariah akan membelikan mobilnya itu ke dealer 200 juta, kemudian dijual kembali ke nasabah. Nasabah mau angsurnya berapa lama? Misalnya 10 tahun. Maka misalnya Bank Syariah menjual kembali ke nasabah 300 juta. 300 juta inilah dibagi selama 10 tahun, setiap bulannya cicilannya berapa, dan cicilannya tetap tidak berubah sampai lunas. Jadi ini mungkin beberapa sosialisasi yang mungkin kurang. Jadi makanya ini kita adakan literasi tidak hanya di kampus-kampus, tapi juga di instansi-instansi perusahaan, baik itu BUMN, swasta maupun di pemerintahan atau lembaga negara. Ini tuh Sonia. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa tetap literasi, baik itu secara online maupun offline, atau secara hibrid. Hibrid itu ada yang datang, ada yang online. Selanjutnya ada nih, Rifki Tri Pamungkas. Bagaimana Bank Syariah dalam menyelesaikan masalah hutang yang tidak sanggup bayar oleh debitur, seandainya debitur tidak mempunyai apa-apa. Baik, ini cerita nasabah meminjam di perbankan, kemudian tidak mampu bayar. Ketika awalnya dulu melakukan peminjaman atau pembiayaan, itu bank akan melakukan analisa kemampuan nasabah. Ini kemampuan nasabahnya seperti apa, dari mana sumber penghasilannya untuk mengangsur. Jadi tidak sembarangan, gitu kan? Kita akan melihat kalau dia pegawai, mungkin 3 bulan terakhir gajinya berapa, tetapkah atau berkurangkah. Tapi tahun terakhir atau 2 tahun terakhir laporan keuangannya, keuntungannya seperti apa. Di luar dari itu kita juga mempunyai agunan. Kalau dia usaha, modal usaha, seperti ini kan modal usaha gitu kan, dia apa yang diagunkannya gitu kan, atau disimpannya atau dijaminkannya, baik itu bisa sepeda motor, mobil dalam bentuk BPKB, ataupun rumah, tanah dalam bentuk sertifikat. Nah, itulah yang kita jaminkan. Nanti kita akan ketika berjalan pembiayaan ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian nasabahnya mengalami berat di usahanya menurun, seperti COVID kemarin kan, usahanya menurun. Maka kita akan lakukan kunjungan ke nasabah, kemampuan nasabahnya seperti apa. Kita akan lakukan namanya restrukturisasi atau rescheduling. Kita akan ubah skema pembayaran. Misalnya dulu waktu dia usahanya berjalan lancar, angsurannya anggaplah 3 juta. Tapi ketika COVID ini usahanya tidak jalan atau omsetnya menurun, sanggupnya berapa? 1 juta. Gitu. Maka kita akan lakukan rescheduling atau restrukturisasi, angsuran pembayaran itu menjadi 1 juta sesuai kemampuan nasabah. Tapi kita berikan tempo, apakah 6 bulan atau 1 tahun. 1 tahun nasabah diberi kelonggaran, mengangsur sesuai dengan kemampuannya. Tapi setelah itu, asumsi kita kan tahun depan misalnya sudah berjalan lancar lagi, atau nasabah yakin bahwa tahun depan sudah kembali lancar, kembali usahanya dengan baik, maka kita lanjutkan lagi angsuran lamanya atau menambahkan angsuran yang 1 tahun ini berkurang di tahun berikutnya. Jadi ini salah satu langkah kita untuk efek mediasi ke nasabah. Jadi tidak serta-merta kita lelang jaminan, kemudian jual jaminan, tidak. Kita lihat kemampuan seperti apa. Tetapi jika dia pegawai, gajinya dulu 5 juta ketika sebelum COVID, ketika setelah COVID ini gajinya tetap 5 juta, kemudian dia bilang nggak sanggup membayar, kita lihat
ada nggak pengurangan gajinya? Ternyata tidak ada. Berarti kan itu nasabahnya memang yang karakternya yang tidak baik. Jadi kita lihat ini memang nasabahnya yang karakter tidak baik atau memang dari usaha penghasilannya menurun. Jadi kita akan lihat seperti itu dari sisi itu. Jadi tidak hanya dari satu sisi, tapi kita lihat komponen-komponen lainnya. Rifki tadi ya. Kalau Afwan Hafiz mengenai pembiayaan oleh pemerintah, mengingat pada saat ini masih dalam keadaan pandemi, bagaimana Bank Syariah mengatasi pembiayaan bermasalah akibat pandemi dan bagaimana Bank Syariah menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Seperti tadi kan kita lakukan restrukturisasi, reschedule, kita kunjungi nasabahnya kalau memang tidak mampu atau nasabah datang menyatakan bahwasanya tidak mampu membayar misalnya angsurannya tadi 3 juta, kita coba rescheduling atau restrukturisasi misalnya sesuai dengan kemampuan nasabah. Misalnya jadi 1 juta, tapi kita kasih tempo apakah 6 bulan atau 1 tahun maksimal untuk rescheduling atau restrukturisasi ini. Kemudian bagaimana meminimalisasi pembiayaan bermasalah. Ketika pencairan baru, kita akan lihat ini kemampuan nasabahnya. Kalau memang usahanya ini dari segi pandemi COVID ini masih berat, maka kita tidak akan berani memberikan pembiayaan yang akan menjadi bebannya dia. Karena ketika kita salurkan pembiayaan itu, maka nasabah ini kan menjadi beban bagi dia. Karena dia harus mengangsur sampai lunas. Gitu kan. Kita jangan sampai seperti itu, justru menjadi beban ke nasabahnya. Tapi kita akan lihat, jika dia pegawai, tidak ada perusahaannya terdampak atau efek pandemi COVID ini, maka tidak ada masalah. Baik itu misalnya BUMN, PNS, lembaga negara, kalau tidak ada gangguan atau tidak ada kendala pandemi, maka kita salurkan seperti normal. Kemudian ya Lestiani, bagaimana peran perbankan syariah dalam perkembangan perekonomian Indonesia ataupun dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Seperti bilang tadi, di perbankan syariah saat ini karena Bank Syariah Indonesia yang bisa dibilang ya harapan dari pemerintah karena penggabungan ini dan menjadi bank terbesarnya pemerintah di perbankan syariah, maka kita tidak menutup mata bahwasanya Bank Syariah Indonesia ini disorot, gitu kan, disorot, dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh pemerintah. Jadi ini apa yang kita hasilkan kita kembalikan ke pemerintah, gitu kan, keuntungannya itu baik itu laba, kemudian dalam bentuk CSR, zakat. Ini kita kembalikan ke masyarakat dan pemerintah. Jadi CSR kita alhamdulillah tahun ini sangat banyak. Kemudian zakat kita bahkan kemarin barusan diinformasikan zakat Bank Syariah Indonesia saat ini di antara seluruh bank yang ada di nasional merupakan penyumbang zakat terbesar di Indonesia. Di Bank Syariah Indonesia ini ya. Kemudian CSR-nya kita juga salurkan untuk tidak hanya ke teman-teman muslim, tapi juga keseluruhannya. Seperti kemarin bantuan CSR, bantuan pengadaan APD buat rumah sakit, kemudian bantuan bencana alam ini tidak melihat muslim dan non-muslim, tapi semuanya gitu kan. Kemudian selain itu, kita membantu pemerintah untuk membuka jalur, seperti tadi, membuka jalur ke internasional. Seperti kita alhamdulillah per 5 November kemarin mendapat prinsip pembukaan cabang di Dubai. Ini merupakan perwakilan pemerintah untuk menarik minat investor dari Timur Tengah atau Middle East atau negara-negara Arab untuk masuk ke Indonesia. Inilah melalui Bank Syariah Indonesia. Ini harapan pemerintah terhadap Bank Syariah Indonesia tersebut. Ada lagi ya, siapa ini? Muhammad Sarija. Ini Muhammad Sarija ini abang kita nih. Abang kita Muhammad Sarija, saya juga ini alhamdulillah teman kita di perbankan juga, bukan di BSI. Bagaimana strategi BSI terkait digitalisasi perbankan dan peran Bank BSI dalam pemulihan ekonomi nasional? Alhamdulillah pertanyaan Bang Rija, ini digitalisasi BSI ini
sudah dimulai sebenarnya sejak dari BSM Bank Syariah Mandiri sebelum merger. Jadi kita membuat sebuah super app istilahnya kan. Super app ini itu tadi mobile banking kita. Teman-teman coba download mobile bankingnya Bank Syariah Indonesia, BSI Mobile namanya. Teman-teman lihat, bandingkan sama mobile banking seluruh bank yang ada. Beberapa menu yang ada di kita itu bisa dibilang tidak ada di bank-bank lain gitu kan. Kayak kita punya mungkin kalau untuk penarikan tunai sudah banyak, tarik tunai non kartu atau tidak gunakan kartu sudah ada. Pertama kali jika tidak salah saya itu tarik tunai non kartu itu ada di BCA, kemudian bank keduanya itu kita yang tarik tunai non kartu, jadi tidak perlu menggunakan tarik tunai. Kemudian sekarang sudah hampir beberapa bank banyak sudah bisa. Kemudian pembukaan rekening online. Pembukaan rekening online atau buka rekening online ini melalui mobile banking, Bank Syariah pertama yang mendapatkan izin OJK itu Bank Syariah Mandiri, sekarang ke Bank Syariah Indonesia. Kalau itu Bank Syariahnya. Kalau secara konvennya, kita secara nasional itu bank kedua juga setelah BCA. BCA bank pertama yang mendapat izin OJK untuk buka rekening secara online. Bank keduanya yang mendapatkan izin kemarin itu Bank Syariah Mandiri. Alhamdulillah sekarang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia, itu merupakan cikal bakal dulu Bank Syariah Mandiri punya mobile banking. Jadi mobile bankingnya saat ini sudah sangat berkembang. Kita pembayaran juga melalui mobile banking, ada QR code, ada QRIS kan. Kemudian kita mau investasi juga bisa cicil, bisa di situ nabung emas. Jadi ada tabungan emas juga di situ. Kemudian kita membuka rekening lagi, di situ bisa buka rekening tabungan mabrur. Kemudian teman-teman kalau mau sudah buka rekening mau buka deposito bisa langsung di mobile banking. Bahkan sekarang untuk pegawai-pegawai yang payroll-nya atau gajinya di Bank Syariah Indonesia, baik itu PNS, BUMN dan sebagainya, maka ada menu di situ mitra guna online. Jadi teman-teman bisa melakukan peminjaman atau pembelian barang dengan mitra guna online tersebut, gitu kan? Misalnya kita butuh 50 juta untuk beli atau renovasi rumah, maka teman-teman yang payroll di BSI itu cukup menggunakan BSI Mobile untuk mengajukan pinjaman tersebut. Jadi ini sudah sangat luar biasa. Bisa dibilang ke depannya memang BSI Mobile itu akan menjadi super app-nya BSI. Kemudian tadi Bang Rida bilang peranan BSI dalam pemulihan ekonomi nasional. Alhamdulillah BSI mendapatkan bisa dibilang tanggung jawab juga dari pemerintah untuk menyalurkan pemulihan ekonomi nasional. Langkah pertama kita melakukan restrukturisasi atau rescheduling terhadap seluruh nasabah usaha mikro terutama dan usaha menengah yang terdampak efek pandemi COVID. Jadi kita lakukan restrukturisasi, kita screening berdasarkan usaha-usaha nasabah yang memang terdampak. Itu kan kita lakukan rescheduling atau restrukturisasi dari angsurannya mungkin misalnya 3 juta, 5 juta dulu menjadi angsurannya 1 juta, 2 juta. Tapi kita berikan jangka waktu apakah 6 bulan atau 1 tahun untuk melakukan pemulihan atau mengembalikan tingkat omset dari usahanya. Selain itu, Bank Syariah Indonesia juga ditunjuk pemerintah sebagai penyalur dana PEN, pemulihan ekonomi nasional. Alhamdulillah kalau kita hitung per kemarin penyaluran dana PEN pemerintah melalui BSI itu sudah lebih dari 3 triliun. Jadi sudah lebih dari 3 triliun yang penyaluran dana PEN itu yang ke masyarakat yang terdampak COVID, usaha-usaha terdampak COVID. Selain itu, Aceh khususnya kita mendapatkan tanggung jawab lebih besar lagi dari pemerintah. Kenapa? Karena bank konvensional nggak ada lagi di Aceh. Semuanya jadi bank syariah. Maka di Bank Syariah Indonesia ditunjuk pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk menyalurkan BLT.
Tapi BLT-nya ini bantuan langsung non tunai, bukan yang tunainya, non tunai. Jadi pemerintah melalui Kementerian Sosial membuat daftar nama-nama masyarakat yang berhak menerima BLT. Jadi BLT ini ada beberapa, ada BLT PKH. PKH itu program keluarga harapan, kemudian BLT bansos sembako, bantuan sosial sembako. Jadi kita yang menyalurkan. Di Provinsi Aceh ini ada sekitar 230 cabang Bank Syariah Indonesia terbesar di satu provinsinya. Dan setiap cabang itu menyalurkan BLT kemarin itu hampir 8.000 sampai 9.000 masyarakat per cabangnya. Jadi ini yang kita salurkan ke masyarakat BLT, baik itu bantuan PKH maupun bantuan sembako. Selain itu, apalagi kita mengikuti program pemerintah menyalurkan bantuan PIP. Mungkin kalau saya nggak tahu kalau di kampus kayaknya nggak ada PIP-nya. Bantuan pelajar. Bantuan pelajar ini mendapatkan seperti beasiswa dari pemerintah lah, istilahnya bantuan pemerintah. Ini untuk pelajar-pelajar baik SD, SMP, SMA. Jadi kita menyalurkan ribuan pelajar, bantuan pelajarnya. Selain itu apa, dana BOS. Jadi dan terakhir ini kita baru terima lagi program dari pemerintah bantuan subsidi upah yang dari BPJS. Jadi bisa dibilang satu cabang kalau nggak salah sekitar hampir 2.000 sampai 3.000 pegawai swasta maupun pemerintah swasta maupun yang mungkin TAD-nya di BUMN itu yang gajinya di bawah 4 juta kita salurkan. Jadi di Aceh ini luar biasa, bisa dibilang Aceh ini miniaturnya Indonesia karena semuanya ada miniaturnya di Indonesia ini. Saya bilang untuk bangsa Indonesia, kan? Karena di Aceh ini hanya Bank Syariah Indonesia dan Bank Aceh yang menjadi harapan pemerintah daerahnya. Karena seluruh bank konven sudah dilebur disatukan menjadi Bank Syariah Indonesia. Walaupun masih ada 1-2 cabang bank syariah lainnya, masih ada BTN Syariah di beberapa kota besarnya, mungkin di satu provinsi mungkin ada 4 atau 5, begitu juga Bank Muamalah mungkin ada 2 atau 3 cabang di seluruh provinsi Aceh, begitu juga bank syariah lainnya. Tapi peranan pemerintah di Aceh ini diharapkan melalui Bank Syariah Indonesia. Ini tuh Bang Rija, terima kasih Bang Rija. Tahun 2003 nih di Fakultas Ekonomi. Siap, ada yang mau angkat tangan, silakan open aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, Bang, saya Mita Barat dari Prodi D3 Keuangan FEB USU. Saya mungkin ingin bertanya secara struktural ya. Jadi tadi Abang bilang di Aceh tuh banyak cabang kan, tapi kita kilas balik lagi sebelum merger, misalnya posisi-posisi di bank-bank syariah itu sudah diisi secara proporsional, secara struktural, Bang. Tapi kemudian di tahun 2020 kemarin dilakukan merger. Ya, pertanyaan itu apa terjadi terhadap karyawan-karyawannya yang bekerja di bank syariah tersebut setelah diadakannya merger, Bang? Terima kasih. Baik, terima kasih Mita untuk pertanyaannya. Pertama, sebelum merger, pertama kita bicara kode dulu, karena kan Bank Konven tadi kan, Bank Konven di Aceh, ini ada Bank Mandiri, Bank BRI, sama Bank BNI. Maka seluruh pegawai dari ketiga bank ini diberikan pilihan dulu. Apakah mau gabung ke BRI ke BRIS, BNI ke BNI Syariah, Bank Mandiri ke BRI atau Bank Syariah Mandiri, maka diberikan pilihan apakah bergabung atau tidak, gitu kan? Ketika mereka pilihan bergabung, maka beralihlah menjadi pegawai Bank Syariah itu masing-masing 3 bank tadi. Kalau dia tidak bergabung, dia tetap di Bank Induk konvensional, tetapi nanti akan keluar SK keluar Provinsi Aceh. Saat itu ya, kalau sekarang sudah keluar semua. Jadi keluar dari Provinsi Aceh. Jadi ini, terus gimana jabatan-jabatannya, pegawai-pegawainya, gitu kan? Nah, secara kita ketahui kan dulu misalnya ketika Bank Syariah ini di Aceh rumahnya cabangnya itu mungkin hanya ada 50-an, gitu kan?
hanya ada 50. Jadi pegawai-pegawai tersebut ketika digabungkan kan kita buka rumahnya baru atau cabangnya baru. Jadi cabang-cabang yang memang ex-bank konvensional tadi kita tetap berdirikan, tetapi merubah nama menjadi Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BNI atau Bank Syariah BRI Syariah. Nah, ketika sudah beralih menjadi bank syariah masing-masing saat itu di akhir 2020 dan di awal 2021 seluruhnya jadi Bank Syariah Indonesia. Makanya sampai saat ini cabang di Aceh itu ada sekitar 240-an kita bilang. Karena bank-bank induk yang konvensional tadi yang ditutup dari bank induk konvennya tetap diberdirikan menjadi Bank Syariah Indonesia. Jadi pegawai-pegawainya di mana? Ya pegawai ada di situ. Pegawai tetap ada di cabangnya masing-masing. Paling pun kalau ada kebutuhan rotasi, itu kebutuhan akan dilakukan rotasi, tapi sesuai dengan kebutuhan. Jadi aspirasi-aspirasi pegawai-pegawainya tetap kita tampung dan ditempatkan di cabang-cabang yang memang tempat dia sebelumnya, kecuali dia mau minta pindah ke kota lainnya yang di Provinsi Aceh. Jadi jadi pegawai-pegawainya tetap mendapatkan posisi, bahkan ya kayak mungkin kepala cabang dulu di Bank Mandiri, tapi dia milih BSI, milih Bank Syariah Mandiri gitu dulunya kan, karena dia memang orang Aceh, tidak luar Aceh gitu kan. Maka ya udah, ketika memang kapabilitas dia, kompetensi dia mencukupi untuk tetap menjadi kepala cabang, maka dia tetap kepala cabang. Hanya mungkin dulu kan dia pemamung produknya Bank Konven, sekarang Bank Syariah, maka dilakukan pelatihan-pelatihan. Kemarin kita lakukan pelatihan-pelatihan untuk baik itu untuk leader maupun untuk yang staf-staf pelaksana. Jadi tetap dilakukan pelatihan mengenai basic perbankan syariah, kemudian pelatihan mengenai akad bank syariah, kemudian pelatihan mengenai produk bank syariah. Tetap wajib kita lakukan sosialisasi tersebut, pelatihan tersebut untuk menyamakan persepsi menjadi di bank syariah itu seperti apa. Dan memang kalau di Aceh rata-rata hampir seluruhnya pegawai Muslim. Jadi bergabungnya ketika bank syariah tidak ada kendala, tapi beberapa yang non-Muslim yang ada di Provinsi Aceh tetap memilih induknya keluar Aceh, karena memang kalau yang Muslim tidak ditawarkan untuk ke bank syariah, tapi kalau yang Muslim itu bisa memilih mau ke bank syariah atau tetap di bank konven. Tapi jika milih bank konven maka harus keluar dari Provinsi Aceh saat itu. Ini itu minta kira-kira jawabannya. Baik Bang, terima kasih atas jawabannya Bang. Yuk, siapa lagi nih? Siapa yang belum ya? Christina Romauli ya. Tantangan terbesar penggabungan. Seperti kita bilang, tantangan terbesar penggabungan itu karakter pegawai, karakter nasabah, karakter produk. Tiga hal itu yang paling penting. Tapi dengan bersatunya tadi kita mempunyai culture-nya Kementerian BUMN yang sama, perbankan syariah yang kurang lebih sama, maka penggabungan ini lebih smooth atau lebih gampang. Tapi itu tidak tertutup kemungkinan tantangan-tantangan lainnya. Makanya ketika penggabungan ini di setiap region atau di setiap wilayah itu diadakan satu war room istilahnya. Jadi war room ini ketika kita ada permasalahan baik itu dengan nasabah, pegawai dan sebagainya, kita bisa konsultasi. Dan itu war room itu tetap berjalan dari mulai merger sampai kemarin selesai di 1 November. Dan alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada kendala, bahkan bisa dibilang merger perbankan syariah, perbankan saat ini yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia itu bisa dibilang salah satu yang terbaik untuk bisa dibilang model praktisnya penggabungan. Kenapa? Karena tidak ada terlalu banyak permasalahan, walaupun ada masalah itu. Kenapa? Karena dalam penggabungan ATM, penggabungan jaringan itu butuh waktu. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan lancar. Kenapa? Karena
kita menggabungkan sistemnya ini, Bank Syariah Indonesia menggunakan sistemnya cikal bakalnya punya Bank Syariah Mandiri. Jadi BNI Syariah sama BRI Syariah yang bergabung ke sistemnya Bank Syariah Mandiri saat ini. Jadi Bank Syariah Indonesia ini setelah bergabung, sistem Bank Syariah Mandiri dulu itulah yang digunakan di Bank Syariah Indonesia. Karena memang sistemnya memang alhamdulillah kemarin sudah siap karena baru peralihan sistem juga. Jadi ketika digabung oleh Bank Syariah Indonesia dengan cabang yang sangat besar, pegawai yang banyak, nasabah yang banyak, tidak ada kendala atau tidak ada problem lagi. Ini tuh ya Christina Romauli. Ini Sendika Christine. Bank Syariah bercita-cita menunjukkan top 5 bank nasional dan top bank syariah global. Apakah yang bisa peran mahasiswa lakukan untuk membantu mewujudkannya? Alhamdulillah pertanyaan Sendika Christine ini sangat baik. Harapan kami pertama seperti sekarang ini kita diberikan kesempatan untuk webinar ke kampus-kampus. Alhamdulillah saya beberapa kali keliling kampus dulu secara offline maupun sekarang secara online. Kemarin juga baru saja 1 bulan lalu, 1 atau 2 bulan lalu, webinar di UIN, Universitas Islam Negeri yang di Medan, Sumut, kemudian di USU, di Polmed juga kemarin, dan di beberapa kampus swasta kayak di Harapan. Saya diberi kesempatan juga untuk literasi mengenai perbankan syariah, mengenai bank syariah di mahasiswa-mahasiswa maupun dosen-dosen. Alhamdulillah saya lihat perkembangan cukup baik di dunia kampus. Kenapa? Karena hampir semua fakultas ekonomi minimal mempunyai mata kuliah perbankan syariah atau praktikum perbankan syariah ataupun akuntansi syariah. Jadi saya lihat seperti itu. Alhamdulillah di kampus-kampus harapan kita untuk mengembangkan perbankan syariah ini. Jadi teman-teman, apa sih peranan mahasiswa gitu kan? Kalau kita sih berharap teman-teman mau mencoba gitu, mau mencoba dulu apa sih itu perbankan syariah, buka kayak tadi cek mobile bankingnya, gunakan transaksinya. Teman-teman akan melihat perbedaan-perbedaan itu secara alami gitu kan, yang teman-teman alami sendiri. Ketika teman-teman merasa, oh ini bank sudah baik, sudah bagus, kenapa nggak memilih di bank syariah gitu kan? Bank syariah saat ini tidak kalah sama perbankan konvensional, gitu kan? Apalagi di BSI sendiri karena memang induknya ini BUMN, maka secara digitalisasi, secara cabang ini sangat baik. Induknya sudah ada, modal kita kuat, maka ketika kita merubah suatu sistem digitalisasi, kemudian cabang digital, ini sudah sangat baik. Teman-teman nanti bisa lihat itu. Kemarin baru ada yang ini pembukaan cabang digital. Kita di Ex Mandiri Syariah dulu, kita sempat buka 2 cabang digital 3 cabang digital di Jakarta, Bandung, sama Makassar, yang dulu digunakan oleh BSI juga. Dan di BSI kantor pusat juga sudah berpindah gedung gitu kan, dari gedung Wisma Mandiri ke gedung tower yang BRI itu dengan kantor digital. Teman-teman mungkin bisa buka siapa ya kemarin untuknya influencer itu Arif Muhammad itu kunjungan ke Bank Indonesia melihat kantor Bank Indonesia. Teman-teman bisa lihat seperti itu. Jadi harapan kami di mahasiswa-mahasiswa untuk mewujudkannya coba dulu gitu kan, coba dulu buka bisnis mobile, buka rekeningnya, gunakan secara teman-teman alami sendiri. Ketika sudah merasa oh ini pas, ketika sudah merasa dekat, sudah merasa bisa dibilang ngerti gitu kan, maka itulah harapan kami, bantuan dari teman-teman. Ketika teman-teman sudah tahu, sudah ngerti, sudah paham produk perbankan syariah atau bank syariah Indonesia-nya, maka teman-teman bisa menyampaikan gitu kan, menyampaikan ke kawan-kawannya, kemudian ke keluarganya, ke saudara-saudaranya gitu kan, mengenai bank syariah Indonesia. Tapi ketika teman-teman tidak pernah mencoba, tidak pernah tahu,
maka gimana mau menjelaskan sama yang lain gitu kan. Sama seperti kita pegawai, kami setiap ada produk baru, misalnya produk baru tadi BSI Mobile, ada tabungan emas. Ketika ketika saya tidak punya produk tersebut, tabungan tersebut, tidak pernah coba, tidak pernah tahu, maka saya menawarkan ke teman-teman, ke saudara-saudara, bingung kan sebenarnya kan, orang saya sendiri nggak pernah ngalami, nggak pernah mencoba gitu kan. Tapi ketika saya sudah coba, oh seperti ini, oh harga emasnya segini, oh biasanya harga jualnya segini, harga belinya, harga jualnya beda, besok perubahan harga emasnya sudah dengan pasar, kemudian kalau jual di mana. Jadi saya tahu ketika saya tawarkan atau ketika saya informasikan ke teman, saudara, keluarga, tetangga, baik itu nasabah ataupun belum jadi nasabah, maka saya sudah paham dulu. Mungkin itu Sendika dicoba, ya minimal dari awal coba buka rekening secara online jika belum punya di BSI Mobile. Kemudian coba gunakan fitur-fiturnya. Banyak fitur-fitur lengkap, bayar GoPay, kemudian Shopee, kemudian OVO, semuanya ada. Bayar listrik, bayar air, dan sebagainya, semuanya ada di mobile banking tersebut. Teman-teman bisa coba tes. Kemudian kalau kita ke kafe, restoran itu kan juga ada tuh QR code atau QRIS. Maka di BSI Mobile itu cukup scan barcode, kita bisa bayarkan transaksi pembelian atau pembayaran di merchant, kafe dan sebagainya melalui QRIS, nggak perlu pakai uang tunai karena kan kita sudah digitalisasi istilahnya kan. Ini tuh Sendika, silakan, mungkin udah cukup ya semuanya pertanyaan-pertanyaannya. Saya kembali ke siapa moderator MC-nya. Ya, baik Bang, terima kasih Bang, dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah turut berpartisipasi dan aktif dalam bertanya. Mungkin kita udah sampai di penghujung acara, tapi sebetulnya di sini Bang ada cenderamata yang mungkin bisa diberikan panitia kepada Abang selaku pemateri di kegiatan webinar kali ini, mungkin boleh ditampilkan. Bang, izin share screen-nya biar ditutup dulu, Bang. Biar bisa ditampilkan. Oke, Bang. Di sini mungkin ada cenderamata yang boleh diberikan oleh panitia kepada Abang selaku pemateri di kegiatan webinar kali ini. Mungkin nanti akan dikirimkan ke tempat Abang. Nanti bisa dikomunikasikan dengan panitia, Bang. Terima kasih. Ya, Bang. Kami juga berterima kasih Abang bersedia menjadi pemateri di kegiatan webinar kali ini. Baik, kita sampai di penghujung acara. Kami harapkan kepada seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya biar kita memasuki sesi dokumentasi. Baik, ini ada 4 slide, jadi boleh diaktifkan kameranya ya. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Oke. Baiklah. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan webinar kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan yang terjadi selama webinar. Akhir kata, kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, selamat siang.
Terima kasih semuanya ya teman-teman. Sehat-sehat selalu. Saya sebagai ketua ikatan alumni yang saya sampai saat ini lah gitu kan. Harapannya buat teman-teman bisa aktif juga, bantu di himpunan mahasiswa jurusannya, dibantu teman-teman di program-programnya. Kalau saya dulu sempat ketua juga, ketua mahasiswa jurusan ketika waktu aktif di 2003-2004. Dulu sempat vakum hampir 5 tahun di ketua jurusannya mahasiswa jurusannya, ikatannya. Saya berdirikan lagi, saya bentuk lagi, kemudian alhamdulillah aktif sampai saat ini. Waktu dulu saya banyak bikin seminar-seminar, bikin kegiatan baik itu di kampus maupun di luar kampus, gitu kan. Di tingkat sekolah bahkan saya pernah bikin kayak liga sepak bola tingkat SMA, gitu kan, saya bikin juga dulu. Teman-teman harapannya aktif di program-program kejurusannya, baik itu di ikatan mahasiswa maupun di program pendidikannya, insya Allah ini jadi bekal buat nanti teman-teman ketika aktif di dunia kerja. Kenapa? Karena udah biasa sosialisasi dengan orang lain. Dulu waktu saya di ikatan mahasiswa jurusan, alhamdulillah dulu ada rekan kita almarhum, saya banyak dilibatkan di dekanatnya. Jadi saya banyak berjumpa sama pejabat-pejabat penting, kemudian banyak berjumpa orang penting. Itu menjadi bekal kita karena ketika kita sudah tamat kuliah, kita udah biasa ngomong atau berbicara dengan pejabat-pejabat. Itu akan membentuk secara tersendiri. Kalau dulu mungkin kita tidak pernah berjumpa, akan terasa deg-degan gitu kan kalau jumpa orang penting. Tapi kalau karena kita udah biasa, jadi akan terbiasa. Teman-teman, itu salam saya sebagai ikatan alumni. Udah sampai saat ini masih ketua ikatan alumni, belum ada perubahan, belum ada pergantian. Harapannya teman-teman aktif di kuliah, di kampus, tingkatkan prestasinya minimal ya di atas 3 lah IP-nya, jangan di bawah 3 sekarang kan, karena penerimaan di perbankan juga sudah sangat ketat sekarang. IP-nya itu kalau dulu masih 2,75, sekarang diharapkan di atas 3 untuk IP-nya. Jadi teman-teman tamatkan kuliah di atas 3, IP 3, kemudian jangan terlalu lama gitu kan. Kemudian kalau memang menyambung di S1, silahkan sambil bekerja juga bisa. Ini itu aja teman-teman, salam sukses, sehat selalu, jaga kesehatan, karena COVID masih ada. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Izin live ya. Iya, Bang. Iya Bang, makasih Bang. Baik, Bang. Makasih banyak ya panitia yang udah bekerja keras. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin live juga. Terima kasih banyak Pak Arief. Terima kasih Bu Bibi, salam sehat Bu. Ya, salam sehat Pak.